Salam tabe akan Pahari Samandiai. Halo Pahari, jumpa lagi kali ini dengan WSB Borneo, yang dimana kita akan memberikan informasi menarik seputar kebudayaan di Kalimantan, khususnya kebudayaan Dayak. Pahari pasti sudah pada kenal dengan yang namanya Kota Palangkaraya. Dan hari ini kita juga akan memberikan fakta-fakta menarik tentang ibu kota Kalimantan Tengah ini, yang pastinya jarang diketahui oleh orang-orang, bahkan oleh masyarakat di Kota Palangkaraya sendiri. Kota Palangkaraya menyimpan berbagai fakta menarik yang selama ini jarang diketahui oleh banyak orang. Dirangkum dari berbagai sumber, WSB Borneo menemukan beberapa fakta menarik. Ini dia fakta menarik seputar Kota Palangkaraya versi WSB Borneo. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi loncengnya, biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dan bermanfaat dari kita. Fakta yang pertama yaitu tentang luas Kota Palangkaraya, yang ternyata lebih luas dari kota-kota lainnya di Indonesia, termasuk Jakarta. Sebelumnya, apakah Pahari tahu berapa luas Kota Palangkaraya? Ternyata Kota Palangkaraya adalah salah satu kota terluas di Indonesia, di mana luas wilayah Kota Palangkaraya 4 kali lebih besar dibanding Jakarta. Luas Kota Palangkaraya mencapai 2.400 km persegi, sedangkan luas Kota Jakarta hanya 660 km persegi. Dengan luas wilayah yang begitu besar, Palangkaraya disebut sebagai salah satu kota terluas di Indonesia selain Kota Dumai, Tidore Kepulauan, dan Sorong. Dari luasnya tersebut, Palangkaraya pernah dinobatkan sebagai kota terluas di Indonesia. Fakta kedua tentang Kota Palangkaraya adalah tentang daerahnya yang masih banyak hutannya. Dalam sejarahnya, Palangkaraya berasal dari sebuah desa bernama Pahandut yang dikelilingi hutan-hutan lebat. Namun, desa tersebut terdapat banyak kekayaan alam sehingga mengundang banyak orang datang ke tempat tersebut. Dari luas ibu kota Kalimantan Tengah ini, daerah yang menjadi kawasan terbangun baru mencapai 60 hingga 70 km persegi. Hal ini membuat wilayah Kota Palangkaraya masih banyak diisi oleh kawasan hutan, termasuk kawasan hutan lindung yang berlokasi di Sebangau. Dari fakta tersebut, dapat diketahui bahwa Palangkaraya adalah satu-satunya ibu kota yang bukannya padat pemukiman penduduk melainkan padat dengan kawasan hutannya. Fakta ketiga tentang Kota Palangkaraya adalah tentang kota yang diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno. Di konten sebelumnya, saat Cilik Riwut menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, maka diresmikanlah Kota Palangkaraya sebagai ibu kotanya, yang diresmikan dengan Tugu Soekarno. Kota Palangkaraya diresmikan langsung pembangunannya oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Pada tahun 1957, beliau datang dengan menancapkan tiang di dekat Sungai Kahayan. Waktu itu wilayah Palangkaraya masih didominasi oleh kawasan hutan, sehingga akses masuk ke wilayah tersebut hanya dapat ditempuh melalui sungai, yang juga dilakukan oleh Presiden Soekarno saat itu. Fakta keempat tentang Kota Palangkaraya, yaitu tentang jalan yang ada di pusat kota, di mana dibangun insinyur Rusia, masih ada dan kokoh sampai sekarang. Di pusat Kota Palangkaraya, ada jalan yang dibangun oleh insinyur-insinyur Rusia pada tahun 1962. Jalan tersebut dibangun di atas lahan gambut, namun berhasil bertahan sangat kuat sampai sekarang, lebih dari 50 tahun, karena dibangun dengan mengeruk dalam dan ditimbun oleh kerikil. Jalan ini dikenal dengan sebutan nama Jalan Rusia, namun secara administratif diberi nama Jalan Cilik Riwut, sesuai nama Gubernur pertama Kalimantan Tengah.
Fakta yang terakhir tentang kota Palangkaraya adalah memiliki toleransi yang tinggi dibanding dengan kota lainnya. Sebelumnya, apakah Pak Hari mengenal julukan Palangkaraya? Selain bumi Tambun Bungai, Palangkaraya dikenal sebagai bumi Pancasila. Sudah tahukah maknanya? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua, mungkin sangat tepat disandingkan dengan kota Palangkaraya. Bagaimana tidak? Kota Palangkaraya dikenal dengan toleransinya yang tinggi terhadap keberagaman, sehingga mendapat julukan Bumi Pancasila sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah. Tak jarang bisa ditemukan rumah ibadah yang lokasinya saling berdekatan, bahkan satu halaman. Itu dia beberapa fakta tentang kota Palangkaraya. Semoga Pak Hari bisa senang dengan info yang kita berikan tadi. Setelah subscribe, jangan lupa untuk share dan like-nya apabila konten ini bermanfaat. Dan juga, jangan lupa untuk menantikan konten-konten yang menarik dari kita, di mana bakal ada kejutan di setiap konten kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Hanya di WSB Borneo.